Bisnis, belakangan ini beredar luas wacana untuk kembali menerapkan ujian nasional ya di sekolah-sekolah sebagai penentu kelulusan siswa, menyusul bergantinya kepemimpinan dan dipisahkannya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, apa komentar Anda mengenai wacana mengembalikan ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa ini? Silakan berkomentar di 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Kita tunggu komentar Anda, Mitra Bisnis. Perlu ya, ujian nasional itu perlu. Sebab itu akan membuat istilahnya anak-anak kita yang masih sekolah ya untuk lebih disiplin dan lebih mempunyai istilahnya apa ya, semacam semangat lah untuk belajar lebih. Ya. Iya. Ya, karena ujian bisa dijadikan parameter sih sebetulnya ujian nasional itu kan ya. Selama ini kan kalau dihapus, kalau menurut Mama jadi memanjakan ya, meninabobokan. Zaman sekarang itu anak-anak itu sebenarnya sudah lebih bagaimana ya, lebih enak hidupnya, lebih santai meskipun teknologi ya, tapi lebih dipermudah lah ya daripada zaman Mama atau mungkin anak Mama ya, kira-kira yang 20-30 tahun yang lalu gitu. Kalau dibandingin sekarang banyak yang lebih mudah lah sebenarnya. Iya. Setuju aja sih kalau ujian nasional yang tadi Pak Tony bilang ya, untuk mengukur seberapa pintar anak-anak kita ya. Karena kalau dengan cara yang sekarang kayaknya gimana ya, kita ngelihat yang pintar sama yang nggak pintar tuh beda-beda tipis. Iya. Jadi emang tantangannya UN, kalau UN itu ada tantangannya anak-anak itu akan semangat belajar, rajin belajar gitu ya. Kalau dengan yang ada itu saya lihat anak-anak tuh malas belajar gitu kayaknya. Makanya yang viral-viral itu SMA, yang viral di YouTube itu kan nggak bisa jawab pertanyaan, kan lucu. Makanya ini cerita saya ya, kayak anak saya kan lumayan pinter. Dengan yang ada tantangan sekarang itu kayaknya jadi takut. Jadi ya udahlah ya begini-begini aja lah ya, enggak apa nilai jelek juga lulus kok gitu. Tapi jadi nggak ada daya semangat, daya gedornya gitu. Jadi kalau pendidikan itu penting buat masa depan bangsa ya Mbak Nina ya. Pasti. Kalau anak-anak pada cerdas, pintar kan Indonesia bakal maju ya. Setuju. Investasi paling besar adalah SDM ya. Oke. Iya. Makanya penting sekali bagi saya ujian nasional itu penting untuk tadi Pak Tony bilang untuk mengukur. Ya kalau anak itu harus tinggal kelas ya tinggal kelas. Zaman kita dulu kan emang yang nilai jelek kan emang harus tinggal kelas. Jadi penting sekali pendidikan emang harus ditingkatkan supaya Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang unggul di antara bangsa-bangsa yang lain. Saya sih punya pikiran begini, kalau mau ada ujian nasional, tapi jangan di kepintaran doang, di kesehatan juga. Artinya gini, dari SMP, SMA kan banyak yang ngerokok tuh. Saya tuh sering lihat tuh di daerah kampung Bali tuh ada berapa sekolah negeri atau apa itu anaknya SMP, SMA nongkrong pada ngerokok, ada yang minum bir gitu. Jadi tolonglah perhatikan tuh daerah kampung Bali paling banyak tuh. Jakarta Pusat udah gitu, kalau ujian itu diharuskan 50% itu mesti mengerti kesehatan. Kalau ditanya kesehatan, rokok ada apa, kerusakannya apa, kenapa mesti ngerokok gitu, kalau nggak bisa jawab udah jangan lulus. Oke, jadi selain pengetahuan ada tes fisik ya, tes kesehatan ya. Iya, sopan santun kayak begitu. Mesti kalau yang nggak tahu kayak gitu berarti dia nggak pernah lulus kesehatan itu ilmu kesehatan gitu. Jadi dia nggak lulus aja, udah biarin, jadi mereka tuh hati-hati gitu. Ya. Menurut saya sih oke aja gitu. Karena dulu juga zaman kita kan juga ujian negeri gitu. Tetapi memang di daerah-daerah itu perlu pembekalan gitu loh, dari menteri atau wamen yang katanya pinter-pinter itu supaya sesuai gitu. Sekolah-sekolah itu sering dikasih pembekalan, guru-guru juga disertifikasi gitu. Jadi uangnya jangan hanya untuk pejabat tapi untuk meningkatkan kualitas gitu. Makasih ya. Jadi kalau menurut saya ujian nasional sih nggak perlu lagi ya. Nah
kurikulum Merdeka yang sekarang sebenarnya sudah bagus. Ya. Artinya kan setiap sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan ujian masing-masing gitu. Ya. Nah, kalau sekolah anak saya swasta ya, yang bagus. Dia selalu ada ujian setiap bab tuh. Satu bab dia ujian, asesmen sumatif. Lalu kalau misalnya dia bagus, oke, tapi ada remedial 1, 2, ya kan? Jadi ujian itu tetap ada di sekolah masing-masing. Tergantung sekolah tuh meracik atau meng-create programnya masing-masing. Karena sekolah itu kan tanggung jawabnya bukan di siswanya, tapi di gurunya. Bagaimana si guru itu bertanggung jawab untuk menciptakan, ya kan, program-program belajar. Jadi kalau secara nasional nggak usah, karena setiap sekolah itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya siswanya ya. Jadi secara sosial juga ada yang ekonominya lemah, itu ada yang ekonominya mendingan. Itu lingkungan semua mempengaruhi cara pikir, cara didik orang tua. Jadi tergantung si gurunya itu harus bisa meng-create. Itu sampai ada yang di TikTok katanya anak nggak bisa bagi. Apakah semua seperti itu atau itu hanya 0,1% saja? Jadi kita tidak bisa menyamaratakan seperti itu loh siswanya. Enggak juga menurut saya. Itu kan karena diviralkan aja gitu. Mengembangkan masing-masing, ujian tetap aja. Jadi kalau misalnya kurang sumatif, kan setiap anak nggak bisa harus matematika semua. Mungkin ada yang dia bisa, ada yang dia kurang. Terus cara kalau di swasta anak saya itu dia audio apa visual, dia cara belajar. Nah itu pendekatan gurunya bagaimana gitu. Sama dia mengembangkan. Lalu anak saya itu sekarang SMP udah disuruh bikin video-video pendek. Dia udah bisa menciptakan iklan produk sendiri. Sama anak saya yang satu lagi di Penabur itu udah bisa masak, bahkan suruh iklanin lagi. Artinya dia sudah siap gitu loh. Begitu dia lulus dia udah siap harus mau ngapain, udah produktif. Nah itu semua tergantung sekolahnya masing-masing. Bisa gak si kepala sekolah itu dan guru-guru itu meng-create, menciptakan, ya kan, nggak usah ujian secara nasional, di sekolah yang dia bertanggung jawab aja. Bisa gak dia menciptakan ujian, prakteknya? Karena intinya bukan teori. Intinya kan karena di TikTok atau di YouTube itu ada ibu yang bilang kompetensi. Kompeten nih anak nih. Bagaimana supaya anak ini lulus menjadi kompeten, bisa dipakai di dunia kerja. Itu aja, makasih. Bilangnya kita punya sekolah negeri ngerokok itu mah ada obat sudah biasa. Daerah saya tuh sekolah negeri, tau nggak, naik motor bertiga nggak pakai helm, nggak cewek nggak cowok, rokok di bawah pohon semua. Udah gitu kantong semua rokok-rokok yang mahal. Itu generasi saya juga nggak bisa sekolah negeri gitu ya. Tapi saya punya pandangan, saya nggak bilang benar di Indonesia mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Yang penting kita punya kemauan, tau gak? Kalau memang gak sanggup, orang sekolah tinggi-tinggi luar negeri balik lagi ke Indonesia cari duit, bener gak? Kamu lihat deh di Glodok yang dagang bakso, rame ya kan? Bener, dia udah sekolah tinggi, cuma kita punya kemauan. Di negara kita masih banyak kesempatan. Ya sekolah sih perlu lah sampai SMA gitu ya, kalau nggak mampu, sih nggak apa. Banyak saya punya teman bapak aja sekolah tinggi-tinggi, anak sekarang mana? Pengangguran, bapak udah mati. Nah itu, kalau luar negeri saya nggak tahu ya, Australia, di Jawa atau di mana. Indonesia masih bisa hidup, negara kita kok. Sebetulnya kalau ujian nasional ya, itu kita tahu bahwa kualitas atau tingkat kesetaraannya dari barat sampai timur Indonesia itu bervariasi, berbeda-beda. Kalau itu standarnya pakai standar pusat Jakarta, yang di daerah-daerah itu akan hancur semua nilainya. Saya tidak merendahkan ya, mohon maaf. Tapi kita tahu lah ya, tingkat, saya nggak tahu nih, tingkat penyerapan atau gimana ya di daerah-daerah. Kita nggak usah ngomong antar kota ya. Kalau kita membandingkan, katakan Jakarta dengan desa-desa, nggak usah di luar Jawa deh, di Jawa itu perbedaannya sangat jauh.
kita juga menyadari bahwa pemerintah memang sebetulnya ya berusaha bagaimana supaya tingkat pendidikan dasar itu merata kualitasnya di seluruh Indonesia. Tapi itu nggak mudah karena guru-guru berkualitas, terutama negeri ya, itu kan banyak yang nggak mau kalau ditaruh di pelosok-pelosok. Ya, apalagi saya banyak dengar cerita juga, banyak baca, banyak lihat video tempatnya terpencil. Kadang cuma ada 2 kelas dipakai untuk bergantian, bocor dan sebagainya. Ya, saya nggak ngomong masalah korupsi di Departemen Dinas Pendidikan, ya kita singkirkan itu. Tapi untuk mengangkat yang di pinggiran, yang jauh dan sebagainya ya, yang seperti itu waktu itu kan Pak Jokowi harusnya kepinginnya dengan meratanya internet di seluruh Indonesia sampai di pelosok-pelosok wilayah pinggiran itu supaya mengangkat sedikit demi sedikit pendidikan. Tapi itu kan nggak tercapai karena ada masalah korupsi. Nah, saran saya, pendidikan dengan ada ujian saya setuju, tapi sifatnya bukan nasional. Jadi mungkin ya itu diserahkan ke provinsi masing-masing atau mungkin bahkan kabupaten kota. Ya, nah supaya apa? Supaya tidak terjadi perbedaan yang sangat jauh. Ya, jadi kalau misalnya di provinsi Jakarta, ya sudah, yang standarnya ya sudah Jakarta, Jawa Barat ya Jawa Barat, Banten ya Banten. Ya, jadi Aceh ya Aceh. Jadi memang mereka nyampainya cuma segitu ya sudah. Ya, dan itu nanti mungkin ada penilaian lagi dari pusat, bukan ujian ya penilaiannya ya. Oh, kalau dapat 9 di provinsi A ini, oh kalau dibandingkan dengan pusat mungkin ya dapatnya 7 ya, seperti itu. Ini cuma saran aja, karena memang kalau seseorang naik kelas lulus tanpa ujian itu aneh. Ya, kita nggak tahu kualitasnya, kemudian pelajaran-pelajaran yang diserap itu seberapa banyak, seberapa besar, ya, apa yang diajarkan itu diserap apa enggak kan nggak tahu kalau nggak dites, ya seperti itu. Nah, kemudian mungkin ya sekarang ini kan pemerintah yang baru menggencarkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, mungkin perlu nih mulai dibuat perpustakaan di daerah-daerah terpencil. Ya, kalau misalnya di pegunungan yang aksesnya susah, ya mungkin internet dipercepat, ya supaya mereka punya akses ya untuk mereka bisa membaca ilmu-ilmu yang terbaru, berita-berita terbaru, mereka lebih cepat berkembang. Menurut saya sih setuju bahwa ujian nasional dikembalikan sebagai ya supaya anak-anak lebih cerdas, supaya anak-anak lebih berprestasi juga, lebih bisa berkembang otak anaknya, supaya lebih sehat, lebih jiwanya lebih sehat, supaya anak-anak menjadi semakin berinovasi. Enaknya sekarang ujian nasional SMA bisa matematika, bahasa Indonesia sama satunya lagi yang 3 wajib, satunya pilih biologi, silakan pilih biologi. Kalau mau yang kimia, silakan pilih kimia. Kalau yang fisika ya pilih fisika. Terima kasih ya. Iya, begini, ini sebetulnya wacana ini saya meyakini
berasal dari warga kota-kota besar. Ya, jadi Jakarta, Surabaya, Bandung, ibu kota provinsi. Karena di sanalah kehidupan persaingan itu begitu ketat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya ini adalah sedang mengupayakan standarisasi tingkat pendidikan siswa-siswi kita. Oke. Dan yang ketiga, sebetulnya pendidikan itu kalau kita ibaratkan sebuah industri itu mesin industrinya itu ya guru. Jadi kalau mesin industrinya ini standar, misalnya orang membuat sepatu, katakanlah nomor 40 misalnya, ya outputnya pasti ukuran 40 semua. Kalaupun ada yang meleset-meleset ya 40 kurang dikit atau lebih dikit lah gitu. Disparitasnya itu nggak terlalu jauh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah guru-guru kita sudah standar? Dari Jakarta, dari Sabang sampai Merauke. Jadi di situ yang harus diperhatikan, masa orang di Jakarta yang dari sekolah-sekolah unggulan harus bersaing dengan anak-anak yang ada di atas gunung, di pesisir, di pedalaman, kan nggak adil. Gurunya dulu harus standar lah. Jadi begitulah. Jadi bisnis yang Anda buka ini untuk ujian nasional saya tetap setuju ya, memang harus dibuat. Tapi tujuan utamanya jangan dijadikan alat penentu. Orang yang mendapat NEM-nya sekian bisa masuk ke sekolah ABCD. Itu tuh menurut saya salah. Jadi distandarisasi dulu gurunya itu. Sekolahnya juga begitu. Kalau sekarang itu kan enggak. Misalnya ada daerah Kabupaten A misalnya. Kalau murid-murid di sekolah rata-rata adalah NEM-nya berapa misalnya, 60 misalnya, 6 gitu. Itu yang malu bupatinya, kepala daerahnya. Akibatnya terjadi intervensi, naikkan NEM-nya, nah dimodifikasi kan nilai. Jadi kira-kira begitulah. Harus distandarisasi dulu adalah gurunya, infrastruktur dan suprastrukturnya nanti pasti bagus, insya Allah. Terima kasih. Menurut saya ya kalau UN segala macam untuk kelulusan itu lebih baik jangan, jadi standar dari sekolah masing-masing saja, karena masing-masing sekolah juga mempelajari pelajaran dengan cara pendidikan yang berbeda jenjangnya gitu, maksudnya tingkat kesulitannya gitu ya Pak ya. Jadi kasihan kalau misalkan sampai yang di pedalaman disamain sama yang di kota atau bagaimana. Jadi kayaknya lebih bagus standar dari sekolah masing-masing untuk kelulusan. Lagi pula kalau pakai NEM atau UN gitu ya, juga selama ini tuh jual beli soal malah jadi semarak gitu ya Pak ya, maksudnya malah menguntungkan pihak-pihak yang menjual soal ini gitu Pak. Mana ada sih yang maksudnya murni gitu ya Pak ya, dalam arti dia memang ngerjain sendiri gitu. Kayaknya kemungkinan kecil deh Pak, karena soal-soal yang diberikan pun sangat berbeda dari yang di sekolah. Itu setahu saya ya Pak ya, yang jadi bikin murid-murid tuh kayaknya terbengong-bengong gitu Pak. Ini soal apaan ya? Kok kayaknya kayak orang misalkan buat jenjang yang lebih tinggi, misalkan SMP, kayak dapat dapat soal yang SMA gitu, yang SMA dapat soal ya kuliah. Jadi kayaknya ngaco gitu Pak. Jadi kasihan dia nggak bisa ngerjain gitu. Sebenarnya sangat berbeda dengan di sekolahnya gitu Pak. Ya semoga saja sih nggak ada lah kayak gitu-gitu, standar sekolah masing-masing yang paling bagus. Dan untuk tingkat nyonteknya pun lebih kecil. Kalau misalkan
jual beli soal juga kayaknya minim juga ya Pak ya. Gitu. Makasih. Itu sih saya pribadi ya, saya nggak setuju. Saya lebih serak dengan apa yang udah diterapkan oleh Pak Nadiem Makarim kemarin, bahwa udah nggak usah ada ujian nasional aja. Begini Mas, yang namanya ujian nasional itu dampaknya luas. Yang pertama dari segi biaya. Itu dalam saya pernah baca ya, dan juga pernah ada juga di internet, bahwa negara itu Mas dalam melaksanakan satu kali ujian nasional dari tingkat SD sampai SMA, SMK, itu biayanya per tahun Mas mencapai hampir 5 triliun Mas. 5 tahun, bayangkan. Kalau selama 5 tahun kemarin Pak Nadiem sudah menghemat berapa triliun tuh? 25 triliun dan 5 tahun kali 5 triliun. Nah itu kan sebuah anggaran yang fantastis Mas. Sementara sekarang aja ada menteri yang minta naikkan anggaran sampai 20 triliun. Pak Nadiem sudah bisa menghemat anggaran sebesar 25 triliun, kan sesuatu yang perlu diapresiasi itu harusnya. Nah kemudian yang kedua adalah bahwa yang namanya ujian nasional itu kan pasti ada yang lulus dan nggak lulus Mas. Kita pernah tahu sebelumnya bahwa dulu kan banyak tuh beberapa murid yang mungkin merasa putus asa karena nggak lulus, akhirnya ada yang gantung diri atau bunuh diri segala macam. Ini saya khawatir ulang lagi, apalagi zaman sekarang ini kan mental generasi anak kita kan kayak mental apa ya? Kayak mental apa saya bilang tempe sih bukan, mentalnya lemah gitu. Ada masalah dikit, curhat di medsos, dibully dikit, betul di medsos, saya kira kan ujung-ujung mereka menyakiti diri sendiri. Terus yang kedua juga kalau yang namanya ujian nasional ini kan pasti ada semacam kayak selebrasi gitu Mas, kalau udah lulus ya, terut baju, terut tembok, konvoy segala macam. Itu nanti takutnya berdampak buruk juga bagi kehidupan lingkungan sekitar. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah ada ujian nasional, dan kalau bisa budget yang untuk ujian nasional itu pakai untuk makan siang bersama. Kalau zaman saya dulu namanya Etanas. Sebenarnya sih dalam undang-undang pendidikan nasional itu nggak ada namanya istilah ujian. Yang adalah evaluasi. Evaluasi di sini itu sebenarnya ditujukan bukan utamanya untuk murid, tapi untuk guru dan sekolah. Karena ini kan buat tolak ukur pendidikan kita secara nasional, evaluasinya gitu kan, gitu. Kalau dalam undang-undang ya sebenarnya gitu, nggak ada istilah ujian, yang adalah evaluasi. Kemudian berkaca waktu tahun 2009, mungkin banyak yang nggak tahu. Tahun 2009 itu ada gugatan untuk men-stop ujian nasional untuk sementara karena terlalu banyak permasalahan yang timbul dari tahun ke tahun gitu kan. Waktu itu MA mengabulkan gugatan tersebut, dan MA memerintahkan agar ujian nasional boleh dilaksanakan kalau setelah dilakukan perbaikan-perbaikan. 2009 ya. Cuma saat itu pemerintah minta secara paralel. Jadi begini, ujian nasional tetap dilakukan sambil pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi terbukti nggak bisa juga. Nggak ada hasil signifikan juga, ya kan? Kenapa? Karena jawabannya karena mutu dan standar pendidikan kita secara nasional ini belum merata. Selama belum merata, memang pasti meninggalkan berbagai masalah, ya kan? Sebenarnya wacana untuk menghapus ujian nasional sudah dimulai sejak tahun 2015. Waktu itu Menteri Pendidikannya Pak Anies. Pak Anies mengatakan bahwa sekarang ujian nasional bukan lagi sebagai syarat kelulusan, ya kan? Kemudian diperkuat oleh Menteri Pendidikan berikutnya adalah Pak Muhadjir dengan membuat program zonasi. Masalahnya yaitu karena mutu dan standar pendidikan kita secara nasional belum merata, akhirnya sistem zonasi itu hanya meninggalkan berbagai persoalan, berbagai masalah, ya kan gitu. Gitu. Kemudian tahun 2021 Pak Nadiem menghapus ujian nasional diganti dengan ANPK ya. Jadi asesmen nasional berbasis komputer, ya kan gitu, diganti dengan itu. Jadi saya rasa begini, kalau guru
pertama guru dan sekolah yang berkualitas pasti menghasilkan murid yang berkualitas. Kalau guru dan sekolah yang sudah berkualitas, muridnya nggak berkualitas, ini baru masalah di muridnya, ya kan gitu. Jadi kalau ujian nasional ini berkaca pada putusan MA tahun 2009, kalau ujian nasional ini mau kembali diadakan, ya kan, gitu kan, gitu tanpa sejumlah perbaikan, ya kan, tanpa belum adanya mutu dan standar pendidikan nasional kita yang merata secara nasional, ya kan, pasti akan menimbulkan masalah-masalah juga sama gitu hasilnya, gitu kan. Kalau ada yang mengatakan gini, motivasi anak menurun gara-gara nggak ada ujian nasional, jangan karena ada seperti ini, terus berbagai masalah yang kita hadapi sama mengenai pendidikan, disalahkan di ujian nasionalnya. Padahal sebelum dihapuskan ujian nasional pun berbagai masalah pendidikan kita sudah ada, ya kan. Sekarang ini kan era digital ya, era gadget, ya kan. Bisa apakah ada riset yang mengatakan bahwa motivasi belajar anak-anak menurun karena dihapusnya ujian nasional? Ada riset yang kayak gitu yang menyatakan seperti itu? Gak ada, ya kan. Bisa jadi ini kan eranya sudah berbeda. Ini sudah era mungkin anak-anak ini terlalu banyak keasikan dengan gadget sehingga malas belajar, ya kan. Dan juga mungkin ada faktor masalah-masalah sosial lainnya seperti itu. Jadi kalau saya rasa ya itu, selama mutu dan standar pendidikan kita secara nasional belum merata, ujian nasional mau diadakan, saya rasa akan tetap meninggalkan permasalahan-permasalahan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pendidikan di Indonesia saat ini ya, mau dipisah kementeriannya ataupun tidak, itu orientasinya jangan anggaran negara atau orientasinya pada tata kelola birokrasi. Mestinya orientasi ke pendidikan itu ya siswa dan outputnya, baik itu siswa PAUD sampai siswa universitas. Apakah pemecahan universitas ini akan membawa manfaat buat siswa atau tidak gitu. Jangan membawa manfaat buat pegawai Kemendikbud. Mereka bukan the center of the consideration. Jadi the best decision itu ya untuk siswa. Nah, mengenai ujian nasional, kita kadang-kadang memang kejauhan ya. Pengen ujian nasional, padahal kalau kita lihat survei terakhir dari OJK itu, pemain judi online itu banyak anak SD, SMP, SMA, anak kuliah juga banyak itu. Bahkan pengguna pinjaman online yang doubtful ya, yang bermasalah, itu juga banyak anak kuliah dan anak SMA. Jadi sebenarnya pendidikan kita saat ini bisa dikatakan gagal. Guru-guru di Indonesia yang dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa itu juga kadang oknumnya itu juga pahlawan tanpa prestasi. Jadi tidak pantas disebut pahlawan juga, karena ternyata apa yang diajarin pagi, siang, sore, termasuk di pesantren ya, termasuk pesantren dan sekolah agama lain, ini bicara oknum, bahwa tidak mampu untuk membuat siswanya itu tidak berjudi dan tidak berpinjol gitu. Jadi kalau hal sebasic itu aja, kemampuan akhlak atau kemampuan menghindari financial troubles dengan berjudi aja nggak mampu dihasilkan oleh guru-guru ini, ngapain gaji mereka guru-guru ini dinaikin? Nah, kemudian begitu juga tadi Pak Yansin bilang ada tawuran, kemudian kejahatan-kejahatan lain, bahkan banyak undang-undang anak itu yang jadi ngaco karena pelaku kejahatan itu pembunuhan, pemerkosaan, perampokan itu banyak yang anak-anak sekolah gitu. Jadi sekolah ini guru ini menghasilkan apa sebenarnya gitu? Yang pintar ya memang pintar. Nah, oleh karena itu ujian nasional itu tetap perlu diadakan, tapi tidak perlu bersifat celebratory, sebuah event. Jadi pada tanggal 20 Desember akan ada ujian nasional. Yang malas-malas ini pun entah nyontek, entah beli soal di mana-mana, di warung cari soal, bocoran soal, dan ada mafia soal pula gitu. Itu untuk menyelamatkan tanggal 20 Desember misal. Jadi seharusnya evaluasi atau ujian nasional itu ya mungkin dibikin tiap 2 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun ya ada 6 kali ujian nasional. Nah, teknisnya nanti diatur sama Kemendikbud. Jadi bisa tiap bulan, bisa tiap 2 bulan. Kemudian mau bobotnya pakai zonasi ya silakan aja. Barangkali ada provinsi yang gurunya pun nggak profesional. Gimana mau dikasih soalnya soal kelas Jakarta? Gurunya pun masih, beberapa oknum gurunya itu ya sekedar nggak ada kerjaan lain ya jadi guru misalnya gitu. Ada juga kan seperti itu, guru-guru honorer itu.
Dia jadi guru, ada yang jadi panggilan hati nuraninya berjasa, ada yang memang yang ada kerjaan lain. Kebetulan di kampung itu sangat mulia kalau jadi guru, ya dia jadi guru gitu. Itu jangan dinafikan juga, itu fakta realitas juga gitu. Nah, jadi ujian nasional itu jangan bersifat eventual atau celebratory event, tapi berupa proses tiap 2 bulan memang anak ini progres apa tidak. Baik dari sisi guru yang mengajarkan, penyerapan dan pemahaman siswa ini ada apa tidak. Jadi tiap 2 bulan ya ujian nasional. Nah, tinggal dibuat jangan ujian nasionalnya jadi diserem-seremin. Kadang-kadang Indonesia juga kejadiannya sejengkal diceritain 2 meter. Jadi ujian nasional yang biasa-biasa aja, yang bodoh ya tetap bodoh, yang pinter ya pinter, yang bodoh juga tetap bisa belajar jadi pinter. Itu jangan diserem-seremin dengan ujian nasional nanti begini ya jangan. Ya ujian. Kalau kamu gagal di the first 2 months, di Februari ya kamu belajar lagi supaya April bisa bagus. Nanti kalau April udah membaik, Juni membaik, ya bulan 8 kepleset, ya bulan 10 kejar lagi. Itulah hidup, continuous improvement. Terima kasih. Ini harapan saya udah lama ini. Waktu Nadiem itu memakai kata merdeka. Merdekanya gimana? Jurusan nggak jelas. Ini kembalikan lagi ke jurusan IPA IPS. Jadi ada seleksi alam di sana, IPS begini, IPA begini. Jadi ketahuan. Kalau momennya kemarin tuh nggak jelas mau kemana ini anak-anak ini. Ya, jadi merdeka itu merdeka apa? Jadi saya memastikan ya bagus lah kalau sekarang ini dibikin jurusan lagi. Ada 3 jurusan, IPA, IPS dan bahasa. Mamanya dia cenderungan ke bahasa ya ikut ke bahasa. Kalau dia IPS ya ikut ke IPS. Kalau dia matematika, fisika, kimianya bagus, dia masuk IPA. Ya itu jadi jelas barang itu jelas. Kemarin barangnya nggak jelas di waktu si Nadiem. Dikasih kemana aja dia terserah. Ini jadi repot juga, dia bingung ini. Waktu anak saya masih sekolah itu ada jurusan IPA IPS. Jadi anak saya ngambil IPA. Nah, itu jadi jelas kemana. Nanti kalau ngomongin dia mau jadi insinyur, dia IPS, mana bisa dia mempelajari tentang kimia, fisika, sama matematika. Jadi nggak jelas juga kalau namanya seperti kemarin itu apa namanya kurikulum merdeka itu. Saya pikir itu bagus lah sekarang. Iya, merdekanya yang tua, yang bodoh yang bisa masuk, nggak perlu belajar gitu yang merdekanya. Jadi yang pintar, yang muda tersisihkan dengan batas-batas usia, nggak tahu apa usia yang di ini. Kalau usianya tua pintar nggak apa-apa. Ini kepintaran tidak ada tapi tua iya, masukin. Kasih anak-anak kita yang muda yang pintar tersisihkan. Karena itu tadi faktor merdeka usia. Kembali lagi saya bilang, dulu memang udah carut marut lah, kita nggak perlu ini lagi. Carut marut setahun kebelakang itu kita, dunia pendidikan kita itu dari SD sampai tingkat pendidikan tinggi kita itu udah hancur berantakan, diporak-porandakan. Ini betul mbak, betul. Memang semuanya. Karena nggak ada standarnya sama sekali. Sampai Belanda saja tidak mau menerima lulusan kita itu kan. Jadi kembali lagi saya bilang, zaman saya juga UN, saya dari tahun puluhan tahun udah lewat saya itu. Jadi kita berpacu di situ, berprestasi kita dengan nilai. Bukan yang tua yang dikedepankan, yang bodoh dimajukan, bukan. Otak yang dikedepankan. Kalau otak dikedepankan, bagaimana kita mau jadi Indonesia emas? Rusak bangsa ini kalau memang bisa dilanjutkan kembali. Jadi kita untuk Indonesia emas ini ya harus kita seleksi lagi. Jadi persaingan untuk belajar itu anak-anak sekarang, karena sekarang ini udah terkontaminasi dengan Pak Mul ini, dengan Samsul juga udah terkontaminasi anak-anak kita. Jadi image-nya nggak perlu banyak belajar lah, itu dia aja udah bisa jadi wakil Konoha tuh, di wakil Konoha presiden ya nggak? Jadi nggak perlu tinggi-tinggi belajar, kita juga udah hebat kita. Apalagi kalau bapak saya punya hebat, dia bapak saya yang ini kan, itu udah terkontaminasi anak-anak kita sekarang ini jadinya dengan image-image kayak begitu. Jadi alhamdulillah mulai
memang kalau bukan wacana lagi ya, UN itu dibangun lagi, dibangkitkan lagi, anak-anak kita itu akan berprestasi, akan berpacu dengan nilai-nilai. Bukannya keminderan yang dilihat anak-anak, jadi nantinya mereka akan menuju ke perguruan tinggi yang mereka minati, dengan bagaimana mereka membangun nilai-nilai itu agar lebih baik, supaya mereka berharap bisa dapat perguruan tinggi yang mereka akan tuju. Bukan kayak sekarang, ke belakangnya itu rusak, kita dilurantakan dunia pendidikan kita. Katanya mau jadi Indonesia emas, emasnya saja sudah dibawa kabur sama orang lain. Jadi kata kuncinya, kalau memang wacana itu akan dibuka, ya alhamdulillah lah. Jadi anak-anak kita ini akan bangkit lagi, tidak terkontaminasi dengan kamu, dengan Pak Samsul ini. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Nah, masa lalu nggak usah diungkit lagi lah. Sangat setuju dengan diadakan ujian nasional. Kita nggak bisa ikutin negara maju. Ya, di Australia ini mereka nggak ada ujian, nggak ada les. Cuman anak-anak Indonesia yang kuliah maupun yang sekolah di Australia, matematika itu juara nomor 1. Nggak kayak anak SMA kelas 2 SMA 12. Kali-kali aja nggak bisa. Jadi ya kita nggak usah ungkit yang ru. Yang ke depan setuju diadakan ujian nasional supaya mereka lebih giat mau belajar menghafal. Matematika aja nggak menghafal, mau gimana? Semua andalkan kalkulator. Memang ke depan semua otomatis ya AI, tapi dasar-dasar itu harus ada. Dan satu lagi, anak yang masuk SD kelas 1 harus umur 6 tahun tuh salah alamat. Banyak anak-anak yang umur 4 tahun sudah bisa memenuhi syarat sampai kelas 2, kelas 3. Tapi dibatasi nggak boleh. Harus umur memenuhi syarat. Ya kan? Jadi jujur aja, ujian nasional perlu. Batas umur untuk anak yang jenius itu jangan dibatasin. Orang 4 tahun udah bisa hafal kali-kali, tapi nggak bisa sekolah kelas 1. Harus di TK, PAUD. Itu salah kaprah. Boleh kita ikutin yang luar kalau kita sudah punya kemampuan. Bayangin aja anak-anak sekarang tuh yang di live ya, yang di video di YouTube itu, masa anak kelas 2 SMP 54 bagi 6 nggak bisa, 32 bagi 4 nggak bisa, kacau nggak? Mau jadi apa itu anak itu? Iya. Nah, jadi ya kita nggak usah lah ya ungkit yang lalu lah ya, masa depan itu dibenahin aja yang benar aja. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya udah dengar juga dari pagi ya, itu beragam sekali komentar-komentar yang ada. Kita sih sebenarnya nggak penting soal mau merdeka, kurikulum merdeka atau nggak merdeka, terserah. Yang penting mesti konsisten. Jadi semuanya itu bagus. Semua pasti punya pemikiran yang bagus, makanya jadi kurikulum itu. Dari zaman dulu CBSA sampai sekarang merdeka, setiap ganti rejim pasti ganti kurikulum. Itu yang rusak itu. Jadi kalau memang benar-benar mau menata ulang, itu sebaiknya dari para cendekiawan pendidikan itu dikumpulin, baik yang oposisi maupun yang mendukung, semuanya kumpulin, tanda tangan fakta. Jadi mau ganti presiden berapa ribu kali pun ini harus sama, satu kata dulu di sini pendidikannya. Jadi pendidikannya bukan politik. Jadi jangan ganti rejim ganti lagi kurikulum, ganti rejim ganti menteri ganti lagi. Jadi aneh ya, nggak ada konsisten. Akhirnya ya terjadilah hasilnya adalah setengah-setengah semua, rusak semua angkatan-angkatan yang sekarang ini, yang milenial sama Gen Z tuh. Coba dilihat angkatan apalagi angkatan Gen Z ya, yang mulai kerja yang tahun 2000-an ya, sekarang yang mulai kerja. Itu coba kita lihat mereka kalau bekerja nggak boleh nggak ada salah. Mereka pasti ada salahnya. Itu coba Ibu cek aja di lapangan. Pasti ada satu, meskipun cuma satu, pasti ada salahnya. Itulah hasil dari ganti-ganti kurikulum. Menurut saya seperti itu. Kalau mau harus sama-sama menata dan tidak boleh berubah dalam 30 tahun. Nah, itu akan kelihatan hasilnya. Terima kasih. Saya suka bingung kalau orang bilang UN itu jadi momok gitu, menakutkan.
seperti hantu. Saya jadi bingung menakutkannya tuh di mana. Masalahnya kan gini, keluarga besar kami juga semuanya ikut UN gitu, menjalani UN ya, kecuali setelah generasi yang kemarin memang sudah dihapus UN-nya ya otomatis kita nggak ngikut. Tapi sebelum-sebelumnya setahu saya ya, karena anak saya pertama juga masih kena, biasa aja sih, nggak ada yang harus kita, yang bikin kita stres atau enggak kan kita sendiri ya. Seakan-akan harus begini, harus begitu gitu. Nah kalau sekarang gini, anak sekarang itu nggak ada tekanan apapun, nggak ada trigger apapun, sehingga lulus sekolah pun dia nggak bisa melangkah sendiri. Kenapa? Sekarang banyak Gen Z katanya nganggur, ya kan, susah cari kerja, puluhan juta pengangguran. Bukan kerjaannya yang nggak ada, tapi kompetensinya dia yang nggak bisa. Itu kalau kita mau lihat di media sosial banyak kok yang buka kerja itu, yang buka lowongan-lowongan, cuma memang membutuhkan ilmu yang lebih gitu loh ya men ya. Yang pekerjaan yang hilang itu memang banyak, tapi yang baru juga banyak, cuma yang baru membutuhkan effort yang lebih, artinya pengetahuannya lu beda gitu ya. Jadi karena gini loh, anakku yang pertama umur 21 itu lulus SMA, lalu ikut SBM, masuklah dia perguruan tinggi negeri, dan itu dia sambil kerja dapat gitu. Nah kemarin keponakan saya juga sama, PKL SMK itu begitu lulus dipanggil langsung dari perusahaannya, diizinkan juga sambil bekerja. Artinya kan bukan pekerjaannya yang nggak ada, tetapi kitanya bisa nggak mengimbangi pekerjaan yang dibutuhkan sekarang gitu loh Nen. Potensi yang sekarang ini gitu lah. Kalau anak kita serbanya begini, nanti tertekan, nanti tertekan, ya memang hidup ini pekerjaan juga butuh tekanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, mendapatkan gaji yang bagus gitu kan. Gitu. Lalu kau bilang, oh anak-anak kita butuh main sampai kapan? Kan SD udah, TK udah sekolah sambil mainan. SD sebagian 1, 2, 3 juga udah mainan. Jadi generasi kita generasi strawberry, kegencet dikit gepeng, ya, jangan seperti itulah ya. Ayo kita bina biar punya kompetensi yang seperti kita bisa bersaing gitu. Ini kalau masih SMA, SMP dan SD itu emang harus dilatih kompetisi. Biar apa? Biar nanti begitu SMA selesai itu dia udah terbiasa kompetisi. Jadi dari muda, makanya diadakan ujian nasional itu harus. Belum waktunya lah kalau SMA itu, belum waktunya sekolah seenaknya lah, masih perlu kerja keras. Biar apa? Biar nanti setelah tamat itu udah kebiasaan kerja keras. Kalau anak-anak sekarang kan kadang-kadang banyak minta kerjaan banyak, tapi begitu ditanya udah pernah kerja belum, bisa kerja enggak. Begitu ditanya nanya gajinya berapa Pak, kan begitu kalau anak-anak sekarang tuh. Makanya kan mungkin kesalahan kita juga kali ya, sekolah dianterin, ya kayak kita dulu kan berangkat sendiri, jalan gitu. Jadi begitu tamat juga jadi pelangap-pelongan anaknya. Makasih. Itu ya menurut saya sih kalau di yang terpencil gitu ya, mereka aja laboratoriumnya kurang, prakteknya kurang. Udah itu kan kalau kayak sekolah internasional itu kan mereka, waduh, saya aja lihat pelajarannya susah loh, lebih susah banget dari zaman saya dulu. Itu kayak istilahnya mungkin mereka belajar di atas tingkatan mereka gitu. Jadi kalau mau di standarisasi saya juga bingung, kan belajarnya nggak merata ya. Maksud saya kayak peraturan kemarin gitu, susu harusnya dibikin dulu semuanya, diberesin dulu baru kasih standar. Ini aja sekolahnya nggak standar. Jadi kalau mau dibikin standar semua harus ikut ujian yang sama ya nggak bisa lah, kasihan mereka kalau misalnya lulus gara-gara itu. Maksud saya jangan bikin peraturan dulu deh, dari kemarin kita harusnya diberesin dulu loh. Ini masalah masih banyak, kenapa nggak diberesin dulu? Bikin peraturan mah ya tinggal ngomong doang, tapi kan ini tugas pemerintah juga diberesin gitu. Oke, makasih. Saya sih melihat ya, menurut saya anak-anak didik itu harusnya kan belajar tidak harus distandarisasi sebenarnya ya. Kenapa? Karena kan masing-masing anak itu punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Kalau kita membuat status standar bahwa harus lulus dengan standar seperti ini, wah celaka kan? Kasihan anak-anak itu tidak punya standar yang sama. Satu contoh aja, di Indonesia begitu banyak pulau ya, begitu banyak pulau dengan masing-masing kemampuan
masing-masing lagunya aja kemampuannya beda-beda. Nah, kita harus akui orang-orang pendidikan di Jawa itu lebih bagus. Nah, sekarang kalau pendidikan di daerah-daerah terpencil itu kan kasihan. Bahkan banyak ya anak-anak waktu itu saya di daerah SMP aja bahasa Indonesianya tuh morat-marit. Belum bahasa Inggris gitu loh. Nah itu. Jadi maksudnya standarnya itu susah standarisasi. Tetapi bukan berarti mereka tidak mampu. Mereka punya kemampuan sendiri. Dalam hal kehidupan itu banyak banget kemampuan. Artinya bakat mereka tuh banyak yang bisa dikembangin gitu loh. Nah, dalam hal ini menurut saya, apakah mereka sudah mendapatkan kesempatan yang sama? Standar yang sama dalam hal pendidikan itu yang paling utama. Kalau kita mau menilai di akhir, kan repot. Standar awalnya aja nggak sama, terus processingnya nggak sama, terus mau dibikin nilai yang sama kan repot. Nah, menurut hemat saya ya, kenapa sih setiap pergantian pemimpinan itu ya selalu punya ide yang harus dianukan sendiri gitu, membuat pencitraan sendiri gitu. Kenapa nggak mau ya aku ikutin yang lama aja lah, pokoknya kita sempurnakan yang lama. Kenapa nggak gitu? Menurut saya sistem pendidikan saat ini nggak jelek, artinya perlu disempurnakan ya. Tapi dibilang nggak jelek juga enggak. Masing-masing siswa diberi pilihan untuk belajar sesuai dengan minatnya. Ada hal-hal tertentu yang harus khusus mereka harus kuasai, ya. Artinya harus menyesuaikan standar, ya. Tapi yang lain semuanya menyesuaikan keinginan masing-masing kan lebih bagus. Itu bagus menurut saya. Tapi apapun keputusan pemimpin, dia harus waspada atau harus bijak menentukan pilihan untuk kehidupan masa depan anak ini, apakah bisa melakukan satu penilaian satu waktu untuk menilai proses belajar mengajar dalam 3 tahun. Apakah itu layak gitu loh? Kenapa tidak sekolah aja tentukan layak atau enggak kan? Itu saya kira. Enggak, emang itu setuju mesti ujian nasional dia. Sebab untuk mengetahui kan dia emang bener lulus dari kemampuan dia gitu loh. Kalau sekarang kan lulus mungkin nggak ada katrolan. Ya kalau gitu kan bener memang lulus dari kemampuan dia ujian nasional. Ya gitu aja. Iya, setahu saya tuh UN itu bukan penentu kelulusan ya, cuma untuk menentukan jenjang berikutnya gitu ya. Antara hasil UN sama rapotnya kan nggak berbanding lurus nilainya, gitu. Jadi yang dikejar itu saat itu untuk mendapatkan sekolah negeri gitu dari karena negeri. Ada NEM waktu itu ya. Ada NEM, ya ditentukan dari NEM itu kan. Tapi sebetulnya secara pribadi saya lebih setuju UN karena di situ anak-anak kita benar-benar mengerahkan kemampuan gitu. Kalau sekarang si Danira itu maaf aja ya sebagian bisa dipesan. Karena kan dikumpulkan sejak awal ya 5 semester awal ya 5 semester ini loh yang SMP kelas 7 udah dimulai gitu kan. Lalu adalah main mata walaupun nggak semua guru mau ya, tetapi ada lah yang mau. Dan ini lagi-lagi orang yang beruang itu yang bisa mendapatkan gitu ya. Jadi kalau UN itu kan walaupun ada yang sebagian bilang loh itu kan nggak fair 3 tahun ditentukan 4 hari gitu. Kalau SMP kan 4 pelajaran ya. Itu akan ditunggu 4 hari gitu. Tapi menurut saya ya itu yang fair karena kita benar-benar fokus gitu. Anak kita benar-benar mengerahkan kemampuan. Di situ dia harus berpikir sendiri gitu ya, nggak dibantu siapapun gitu. Nah lihat aja anak sekarang kalau kita lihat yang kemarin di media sosial rame itu kan memprihatinkan. Dari mulai matematik basicnya dia nggak tahu, lalu kota-kota ibu kota pun dia nggak ngerti, belum lagi kepanjangan semacam MPR aja banyak yang nggak tahu. Kan ini bingung di sekolah ini ngapain gitu loh. Anda tuh selama di sekolah itu ngapain? Yang ramai lagi kan sampai SMP juga belum bisa baca ada. Karena kan kemarin-kemarin ini ramai memang nggak
sekarang ya, bukan dari kemarin-kemarin, itu nggak boleh anak tinggal kelas gitu kan, harus naik gitu loh. Ini yang saya bingung. Kalau dulu kan saat naik kelas SD itu harus bisa baca naik kelas 1 ke 2. Orang enggak, alasannya mental, psikis, itu terus yang dijadiin alasan. Ya, itu salah satu akreditasi juga kan dari pihak kayak KPAI itu kan selalu alasannya verbal, nanti psikis gitu kan. Dulu ketika kita sekolah ranking pernah dirapot kan, Men? Ada merah berapa ada di rapot. Nah, itu kan kita memicu untuk menghilangkan itu ya. Kita belajar serius supaya mengerti biar rankingnya bagus. Betul. Nah, kalau kita dulu turun ranking, turun uang saku. Ini untuk stimulus ya, rangsang gitu kan. Nah, kalau sekarang apa yang mau kita jadiin acuan anak-anak kita itu apa? Gitu loh. Bingung, guru negor, orang tua marah. Lalu nanti dipolisikan, dimintai tebusan, kan jadi bingung. Itu loh, jadi agak susah. Jadi kalau menteri yang baru ini khususnya SD sampai SMA ini kan terpisah ya sama perguruan itu, saya berharap diberlakukan lagi dan ayolah akademik ya, kembali ke akademik, jangan diterima karena umur. Kan gitu ya, lucu gitu, keterimanya sekolah karena umur. Nah, yang lebih tua yang lebih diterima, urusannya apa gitu. Ya, kan nggak jaminan yang lebih tua lebih pintar maksudnya gitu ya. Jadi ayolah kita berpikir secara sehat, kita kembalikan kalau akademik ya akademik. Jangan acuannya, oh kasihan yang sekitar sekolah nggak bisa sekolah. Ya kalau Anda mau sekolah berpikirlah lebih untuk bisa masuk ke situ gitu kan. Sekarang gini Nen, nggak ada sekolah unggulan, tapi tiap tahun keluar nih si A urut unggulan tertinggi, si A, B, si ada. Kan bingung juga saya. Tentu orang tua kan tetap mengejar itu, walaupun sekarang orang tua juga standarisasi ke anak-anaknya gua kurang, karena lagi-lagi udahlah, untungnya sekolah nggak bayar ini juga ada positif negatifnya. Tujuan negara baik ya, supaya semuanya bisa sekolah, baik itu orang yang atau tidak. Tapi akibatnya orang jadi ya udahlah sekolah tis ini kan, apalagi ke depan ini kan juga gratis ya. Juga standar anak-anak kita makin turun gitu sih. Jadi kalau saya tetap menyenangkan anak saya pasang sendiri, Men, karena memang guru juga bisa berbuat banyak sekarang kan. Tuh akibat banyaknya dipolisikan begitu ya. Jadi guru juga takut. Saya sendiri kemarin aja saya tes sendiri gara-gara media sosial rame itu. Kayak gitu aja. Ya, saya senang sekali mengomentari masalah anak-anak ini karena saya melihat anak saya bagaimana dia berjuang ya, dan bagaimana sistem pendidikan kita. Jadi saya kebetulan, saya bersyukur sih anak saya sekolah di nasional, habis itu cuma kelas 1 sampai kelas 2, habis itu pindah ke internasional. Itu pun karena saya dapat fasilitator, karena saya bekerja di salah satu perusahaan besar yang mempunyai sekolah nasional dan internasional. Dari situ saya melihat, kebetulan saya bagian sistem, jadi saya dipercayakan membuat sistem di sekolah-sekolah internasional ini. Jadi saya melihat, jadi itu kan kalau internasional ini kan Cambridge ya. Bagaimana? Ya, pertama saya menjawab pertanyaan Ibu topik hari ini. Ujian nasional itu penting nggak? Boleh aja penting untuk menstandarisasi supaya tidak ada kejadian yang kita sedih tadi mengenai anak SMA ya Bu ya, kita sedih sekali gitu. Ya, sangat sedih sekali ya. Jadi harus ada standar lah. Tapi dengan adanya ujian nasional tuh saya sebagai orang tua aja melihat sedih sekali. Di mana-mana anak tuh kursus, habis itu harus les. Sekolah ini sangat menakutkan gitu loh. Buat anak, buat orang tua, apa mau ujian nasional tuh semuanya stres. Kita bekerja pun orang nggak bisa gitu. Kenapa ujian nasional tuh? Bayangkan Ibu ya, ini pendapat saya orang tua ya. Ujian nasional tuh gurunya aja belum tentu bisa melakukan. Ujian apaan itu? Ujian nasional nih, saya bukan pro internasional ya atau Cambridge ya. Saya melihat Cambridge itu punya ujian ya benar-benar standar, kayak luas. Apa itu luas dia tanya? Panjang kali lebar. Dari mana asalnya? Itu yang penting ya kan. Bukan luas panjang kali lebar udah selesai. Bukan begitu. Dan kegunaannya buat apa? Sudah habis itu kalau keliling itu bagaimana? Kalau ujian anak nasional SD aja, itu aja udah pusing Bu. Bagaimana anaknya tuh? Sedangkan anak-anak ini kan kita ingin dia sekolah. Sedangkan anak ini sudah dari kecil sudah ditanamkan sekolah itu menyusahkan, menyeramkan, intimidasinya luar biasa gitu. Balik lagi saya bilang itu
Sudah habis itu Cambridge itu ya, dia di seluruh dunia standar. Sudah habis itu dia kirim ujiannya itu tidak ada yang bocor sama sekali. Begitu rapinya sistemnya. Kenapa kita ujian nasional ada yang bocor lah, cari soal lah. Ya pusing kita kalau masa-masa ujian nasional itu berita sudah sempat ya stres dia. Tapi dia selamat. Akhirnya ditiadakan ujian nasionalnya, dia selamat. Saya bayangin Bu, dapat berapa anak saya gitu loh. Anak saya waktu dari nasional pindah ke internasional, itu guru internasional bilang, anak saya ini pintar sekali matematikanya, hebat. Tapi lama-lama saya kasih ujian nasional punya, dia bisa jawab dia. Karena terlalu bertele-tele kayak ujian anak saya mau jadi insinyur aja. Bagaimana lah sekolah tuh buat sebagai sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Anak-anak kecil ini kan, anak sampai SMP lah saya bilang, hanya mengenal rasa manis, asam, enak, enjoy, ya kan ya? Bagaimana membuat sekolah tuh jadi tempat yang menyenangkan, rumah kedua. Jadi dia anak-anak tuh harus bermain Bu. Karena kalau bermain ada kejujuran, kesetiaan, ya kan di situ, bersosialisasi. Ini enggak, anak sekolah itu pulang sekolah harus les, harus begini, belum belajar, besok orang tuanya harus cari catatan. Bayangin anak sekolah, orang tua harus belajar loh Bu. Nah, jadi abis itu lebih baik pelajaran guru juga ya. Saya komplain masalah guru-guru ya. Guru internasional itu ya, murid adalah number one katanya. Ya kan, guru kepala sekolah itu aja lihat orang tua datang, dia langsung hentikan rapatnya, dia ketemu orang tua dulu. Di tempat kita di nasional selalu udah mengajarkan itu kan, kita anak-anak tuh melihat berarti itu mencontoh Bu. Video yang paling anak-anak tuh harus melihat yang baik gitu. Betul. Ya. Orang tua datang sudah, anak tunggu dulu, gurunya belum siap. Jadi kayak apa, tidak ada pelayanannya. Akhirnya ya generasi kita rusak semua. Oke, gitu. Baik. Saya kira gimana ya? Saya mau bilang apa ya? Kalau misalnya setiap pemimpin, terutama Kementerian Pendidikan, mempunyai agenda baru lagi gimana mau pendidikan kita mau maju ya, mau maju ke depan. Saya malah berpikir begini ya, kalau ujian nasional itu diadakan lagi, apa nanti jangan-jangan ada berita tentang kebocoran kunci jawaban ujian ya? Kita sebenarnya kan harusnya kan merangkak yang lebih maju ya, artinya bergerak lebih maju, dan saya setuju. Ya sudah, apa yang sekarang berjalan, yang sudah berjalan, ya tinggal dikembangkan saja bagaimana. Lah sekarang kan kita katanya kan fokus pendidikan kita mau menciptakan SDM unggul, mulai dari pendidikan. Terus apalagi nanti kalau misalnya dari SMA lulus diharapkan bisa dapat bekerja. Artinya kan di sini harusnya pendidikan kita itu cetak bukan lagi persoalan kurikulum atau ujian, tetapi bagaimana untuk mempersiapkan untuk menjadi seorang pekerja. Harusnya kan begitu kalau menurut pandangan saya. Dan yang menariknya itu saya malah lebih setuju apa yang diusulkan oleh Mas Wapres, Mas Gibran. Di situ ada dari SD ya, tentang apa itu namanya, coding. Saya lebih setuju itu, karena coding itu di masa datang itu sangat dibutuhkan. Tetapi yang saya nggak ngerti juga, banyak yang kemudian kayak semacam meremehkan usulan ini. Katanya, oh ini belum umurnya, oh ini belum begini, oh belum begitu, gitu kan. Kayak semacam meremehkan, padahal itu coding itu sangat diperlukan. Sebenarnya pada intinya sih, kalau saya pendidikan itu, kalau saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang pendidikan, sebenarnya orang di sini itu diajarkan untuk bertahan hidup kok, gitu kan.
bisa baca, bisa tulis, dan bisa matematika. Itu sudah lebih dari cukup sebenarnya, gitu kan. Tetapi kalau misalnya ini kemudian dipersulit, artinya kita lebih kemudian mundur lagi dengan adanya ujian nasional. Wah, saya yakin ini bukan lagi menciptakan SDM unggul. Saya yakin itu. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk nantinya dengan anak-anak terlalu sibuk dengan kurikulum, harus ujian sesuai dengan copy paste dan sebagainya gitu kan. Disayangkan seperti itu. Ujian nasional bukan faktor penentu orang sukses apa enggak di kemudian harinya, Mbak. Jadi itu memang tolak ukur untuk menunjukkan kelulusan dia. Dulu pernah diadakan, kemudian ganti menteri, ganti kurikulum, dan menteri yang terakhir ini betul-betul saya tidak respect, Mbak. Kenapa? IPA IPS dibubarkan. Jadi analisa Mbak Mary ini kalau masuk ke sekolah kedokteran itu nggak tahu tuh parameternya gimana ya. Kalau anak saya dulu kan mesti IPA ya, untuk bisa mempelajari standar kedokteran ya, ataupun teknik ya. Sedangkan IPS bukan merendahkan, mohon maaf nih, itu bisa masuk ke hukum, sastra, bahasa Inggris atau lain-lain. Jadi hal-hal seperti ini kan jangan dikutak-kutik selama masa waktu tertentu. Boleh ganti menteri, tapi tolonglah berpatokan pada standar yang udah baku gitu loh. Jangan setiap kali ganti kebijakan. Jadi untuk pendidikan saya kira kurang baik gitu loh. Itu aja sih, terima kasih. Jadi ini saya berpikir begini, menteri yang kemarin dia terlalu jauh berpikir ya, dia lupa bahwa negara ini ketinggalan. Kurikulum merdekanya bagus, andai kata sekolahnya bagus, bener nggak? Jadi konsep IPA IPS ini saya coba terangkan sedikit deh. Anak IPA wajib ambil 2 mata pelajaran IPA dan 1 mata pelajaran IPS. Jadi menteri ini karena dia terlalu jauh berpikir dan dia lupa bahwa infrastruktur pendidikan di negara kita ini belum cukup mumpuni, jadinya terkesan amburadul. Kalau sekolah unggulan tanpa ujian nasional itu juga nggak masalah buat mereka. Mereka akan mampu menciptakan lulusan-lulusan yang punya kualifikasi baik. Even mereka ambil scholarship semua. Jadi 5 tahun belakangan ini kalau kita adu sekolah-sekolah unggulan dengan kurikulum merdeka, sukses semua mereka. Karena kita lihat mereka berhasil gitu loh. Nah, yang menjadi masalah adalah sekolah-sekolah non unggulan yang nggak punya kualifikasi dikasih kurikulum merdeka. Jadi yang dilihat itu sistemnya belum rapi, tapi sudah diterapkan. Akhirnya apa? Yang terjadi lulusan-lulusan yang amburadul kalau kita bisa bilang gitu loh. Nah, harus bener dulu di sistemnya. Apalagi gini, udah sistem belum bener, zonasi itu mungkin warisan dari yang sebelumnya lah ya. Itu yang bikin berantakan. Anak harus berdasarkan tuanya baru masuk. Itu ngaco itu. Tapi kan kita harus fair ngomong lah. Menteri-menteri pendidikan itu dari mana warisannya sebelumnya? Ayo kita open. Dan mereka berkontribusi besar terhadap kerusakan pendidikan yang ada. Kita bisa tuntut tanggung jawab ke mereka? Nggak bisa, karena tidak ada punishment atas menteri-menteri yang gagal gitu loh, membuat dunia pendidikan kita maju. Ya, jadi kedepannya masalah UN ini, itu mah kalau buat sekolah unggulan, sorry itu saya Mbak Mary ya, di saya, even ada keluarga saya, pernah lihat nggak nilai Eptanas murni 100,00? Itu ada di saya. Jadi kalau dibilang bahwa ujian nasional momok, enggak juga. Tergantung anaknya dan di mana dia bersekolah, betul nggak? Jadi mendekati nilai sempurna itu banyak di nilai Eptanas murni, karena mereka nilainya 99, 100. Karena saya sendiri juga begitu mengalami. Bukan masalah itu. Nah, harus di sekolah terutama negeri lah, terus dikasih gratis, makin amburadul lah itu sekolah. Anak-anak yang gua nggak bayar kok, sekolah aja ala kadarnya. Nah, itulah yang terjadi di kita. Kurikulum baik,
Asal sistemnya baik. Sistem nggak baik, dikasih apapun nggak bakal baik. Itu aja menurut saya. Makasih. Terima kasih Pak Tony. Baik mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.